kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan. Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Itu adalah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa sehari sebelum kebakaran kilang minyak Pertamina di Dumai, Riau. Menteri Purbaya menyebut Pertamina malas-malasan dalam membangun kilang minyak. Katanya bukannya bangun kilang minyak, malah dibakar. Pertanyaannya, benarkah kebakaran kilang minyak itu dilakukan secara sengaja? Simak informasi selengkapnya di Voy hari ini. Saudara, kejahatan oknum-oknum mafia di Pertamina memang sudah diambang batas. Artinya, tampaknya mereka ini berusaha untuk merusak, bahkan ingin memiskinkan seluruh bangsa Indonesia. Dan mereka terus mencari keuntungan di atas penderitaan bangsa Indonesia. Saatnya negara harus bertindak, dan saatnya seluruh bangsa Indonesia mengutuk oknum-oknum mafia migas tersebut. Buktinya, belum lama ini mereka membakar lagi kilang minyak. Padahal kilang minyak itu adalah merupakan harapan bangsa. Jumpa lagi dengan Opini Gino Television Indonesia. Kali ini Opini Gino menyajikan tentang bagaimana semaraknya hingga bagaimana kejahatan oknum-oknum mafia migas, khususnya yang saat ini bercokol di Pertamina. Dan saatnya negara harus bertindak, dan saatnya seluruh bangsa Indonesia mengutuknya. Dan saatnya pula kita harus bangkit untuk bersama-sama melawan mafia migas. Bagaimana kisahnya? Ayo kita ikuti media ini. Menteri Keuangan Purbaya menyoroti kegagalan Pertamina dalam membangun kilang minyak. Menurutnya, ketergantungan Indonesia dalam impor BBM siap pakai, khususnya solar dan diesel dari Singapura, membuat subsidi energi membengkak hingga puluhan miliar dolar setiap tahun. Data Badan Pusat Statistik mendukung pernyataan Purbaya. Pada 2018, impor hasil minyak mencapai 20,7 miliar dolar AS. Dan pada akhir 2024 melonjak menjadi 25,92 miliar dolar. Padahal impor minyak mentah harganya jauh lebih rendah. Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut? Sudah puluhan tahun kan. Kita pernah bangun kilang baru nggak pernah. Sejak itu sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru. Jadi nanti bapak-bapak kalau ibu-ibu ketemu dan antara lagi minta Pertamina bangun kilang baru. Saya pernah waktu saya di Maritim, saya pernah tekan mereka tahun 2018 untuk bangun kilang. Mereka janji mereka akan bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Sampai sekarang kan nggak ada satupun. Jadi Bapak tolong kontrol mereka juga. Dari saya kontrol, dari Bapak-Bapak juga kontrol, karena kita rugi besar. Karena kita impor dari mana? Dari Singapura. Saudara, apa yang telah dipaparkan oleh Menteri Keuangan tersebut, bahwa kita terus mengimpor minyak dari Singapura itu, ini merupakan salah satu pertanda bahwa Indonesia tetap dicekik dan dimainkan hingga dijajah oleh ekonomi Singapura. Padahal jika kita menilik satu persatu, tentu saja pihak Singapura ini mereka bekerja sama dengan kalangan mafia dan atau kalangan koruptor-koruptor yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia, terutama pihak Pertamina. Untuk itu saudara, mari kita tonton terus. Minyak, produk-produk minyaknya. Pabrik pupuk juga. Jadi pada dasarnya kan kalau gitu sekarang saya bukan juru saja, saya akan masuk, saya akan lihat mereka jalankan apa enggak proyek-proyek yang diusulkan. Kalau enggak kita potong uangnya juga, saya kan pengawas, saya ganti aja dirutnya. Bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertaminanya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja, karena mereka yang jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka, kalau nggak bisa bikin ya udah, nggak ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang, kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan. Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Saudara, kejahatan oknum-oknum yang ada di Pertamina itu memang sudah diambang batas. Dan saatnya negara dan seluruh petugas yang atau penegak hukum sudah saatnya untuk bertindak. Bila perlu didukung oleh seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang belum lama ini dilakukan. Karena itu saudara,
Saatnya negara bertindak dan seluruh bangsa Indonesia bertindak untuk mengatasi kenakalan pihak-pihak Pertamina itu, sebagaimana yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan Purbaya. Jadi tolong dari parlemen juga mengontrol Pertamina untuk hal tersebut. Jadi kita kerjasama. Tujuan kita sama sebetulnya mengurangi subsidi dan membuat subsidi yang ada pun lebih murah dan tepat sasaran. Sehari setelah pernyataan Purbaya di DPR, pada Rabu malam 1 Oktober terjadi kebakaran di area kilang minyak Putri 7 Pertamina RU2 Dumai, Riau. Pihak Pertamina menyatakan penyebab kejadian belum diketahui dan tim masih fokus pada upaya penanganan kejadian. Kasus kebakaran kilang minyak di Dumai, Riau ini bukan kali pertama. Pada April 2023, kilang BBM Dumai yang dioperasikan oleh KPI terbakar karena kebocoran gas hidrogen. Di tahun yang sama, pada Maret 2023, terjadi kebakaran yang diikuti ledakan di depot minyak Pertamina di Pelumpang, Koja, Jakarta Utara. 17 orang meninggal dunia dan lebih dari 1.000 orang mengungsi. Pertanyaannya, mengapa kasus kebakaran ini terus terulang? Apakah benar disengaja? Seperti statement Purbaya, pernyataan Menteri Purbaya yang menuding Pertamina sengaja membakar ini mendapat respons dari berbagai pihak. Pada Rabu 1 Oktober, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia, dia melaporkan pembangunan 17 kilang minyak yang digodok sejak 29 Juli. Katanya, tahap studi kelayakannya sudah hampir rampung. Sementara Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu atau FSPPB dalam rilis resminya menilai bahwa pernyataan Menko Purbaya berpotensi menimbulkan tafsir publik yang keliru, seolah-olah insiden kebakaran kilang memang terjadi secara disengaja. Jika tidak ada bukti, mereka meminta pernyataan Menko Purbaya dikoreksi demi menjaga nama baik pekerja dan kepercayaan publik. Selain itu, mereka juga merespon soal pembangunan kilang. Menurut mereka, pembangunan maupun revitalisasi kilang adalah proses strategis berskala besar yang tidak sederhana karena merupakan pekerjaan berteknologi tinggi serta berisiko tinggi. Keberhasilan proyek membutuhkan investasi besar dan dukungan lintas sektor hingga konsistensi regulasi dan kepastian investasi. Lantas bagaimana respon Pertamina soal janji kilang baru yang dipertanyakan Purbaya? Sebelumnya pada 11 September, jika kita remind lagi, Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza dalam rapat dengan Komisi 6 DPR RI mengakui bahwa bisnis energi dan pengelolaan kilang memang tidak mudah. Dia juga menyoroti bahwa margin keuntungan kini semakin tipis dan banyak kilang di dunia yang terpaksa tutup. Sementara Pertamina melalui PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya mengoptimalkan fasilitas yang ada. Per 1 Oktober, KPI melaporkan bahwa proyek RDMP Balikpapan dan Lawe-Lawe telah mencapai progres 96,5%. Proyek ini bertujuan meningkatkan kapasitas kilang dari 260.000 menjadi 360.000 barel per hari dan meningkatkan kualitas produk setara Euro 5. Sementara Komisaris Pertamina Hasan Nasbi saat dihubungi Flowing memilih untuk enggan berkomentar dan menyerahkannya ke Korsek Pertamina. Di tengah isu pembangunan kilang yang mandek dan impor migas yang dinilai merugikan negara, warganet ramai mengungkit kembali pernyataan Ahok ex-Komisaris Utama Pertamina terkait banyaknya korupsi di Pertamina. Pada bulan Februari lalu, Ahok belak-belakan mengatakan bahwa banyak praktik korupsi terjadi di tubuh Pertamina. Diketahui di masa kepemimpinannya sebagai Komisaris Utama, Ahok mengungkapkan bahwa dugaan korupsi Pertamina berhasil ditemukan dan dilaporkan untuk diaudit. Pertanyaannya, mengapa Indonesia harus impor dari Singapura? Apakah ada hubungannya dengan kasus korupsi dan mafia migas seperti Riza Khalid yang belum tertangkap atau mafia lainnya yang belum terungkap? Apa yang harus dilakukan pemerintah agar Indonesia bisa menekan impor BBM seperti target Presiden Prabowo dalam kemandirian energi? Nah, saya pernah jadi tim anti mafia migas yang ketuanya Faisal Basri waktu itu gitu ya. Nah, jadi mafia migas itu berburu renta itu dari impor, maksudnya impor BBM gitu ya, yang di Singapura tadi, apakah melalui blending atau juga melalui bidding. Bidding itu apa ya? Melalui lelang gitu. Itu yang terjadi gitu ya. Nah, kemudian karena memburu tadi, maka mafia migas itu berusaha semaksimal mungkin secara sistemik gitu ya, untuk selalu meningkatkan impor BBM tadi. Nah, sampai sekarang saya kira sudah mencapai, kalau belum berubah itu sekitar 1,2 juta gitu ya, barrel per hari. Ini besar sekali gitu ya. Nah, sehingga terjadi inefisiensi, pembelian kita mahal dan kemudian juga menyebabkan subsidinya membengkak dan lain sebagainya itu ya. Nah, kaitan dengan kilang gitu ya. Jadi tim kami itu juga menduga gitu ya, ada penghambatan yang sistemik gitu ya dalam membangun kilang tadi. Tujuannya apa? Kalau kilang kita itu produksinya terbatas, maka lagi-lagi impornya akan besar sekali. Nah, ini bisa, dugaan saya ini bisa diingat
dibuktikan dengan record data yang ada gitu ya. Jadi misalnya Pertamina sudah bekerja dengan Aramco itu membangun kilang dalam jumlah yang sangat besar sekali. Nah tiba-tiba gagal karena beberapa fasilitas insentif yang dijanjikan kepada Aramco tidak diberikan, sehingga Aramco rugi dan kemudian meninggalkan Pertamina, gagallah pembangunan kilang. Nah kemudian terjadi juga pada bersama dengan perusahaan Rusia, ada Rosneft apa itu, tapi ada kerja dari Rusia tadi untuk membangun kilang juga di Jawa Tengah itu. Nah itu sudah mau mulai konstruksi gitu ya, tiba-tiba rakyat setempat itu mengajukan gugatan ke MK, dan di luar dugaan rakyat menang gitu ya, sehingga kerjasama dengan Rusia tadi itu dibatalkan. Nah hal yang sama terjadi kerjasama dengan Qatar gitu ya, itu juga sama seperti itu gitu ya. Nah berdasarkan itu tadi, maka kami buat suatu hipotesis atau dugaan gitu ya, bahwa memang ada penghalangan secara sistemik dalam ditemukan siapa atau kenapa terjadi kebakaran gitu ya. Nah lagi-lagi kan buat dugaan bahwa ada semacam kesengajaan itu. Ini dugaan yang harus dibuktikan gitu ya. Terjadinya pembakaran dalam bentuk yang sengaja tadi, supaya apa? Supaya kilang kita bisa menurun. Kalau menurun apa tujuannya? Impornya meningkat gitu. Nah, yang baru-baru ini juga terjadi gitu ya. Lagi-lagi karena saya membuat hipotesis, setelah Menteri Keuangan itu Purbaya dia menyinggung masalah kilang, tiba-tiba terjadi kebakaran kilang tadi ini kan aneh. Nah, maksud saya aparat itu harus mengusut tuntas gitu ya, siapa pelakunya, apa motivasinya agar itu tidak terulang lagi. Itu strategis seperti kilang itu keamanannya itu berlapis-lapis, sehingga kebakaran tadi mestinya tidak akan terjadi gitu ya. Di luar negeri misalnya yang menetapkan standar keamanannya itu zero accident, jadi tidak pernah ada kecelakaan. Kalau terjadi misalnya percikan api, maka dengan cepat sistem keamanan yang berlapis tadi itu mematikannya. Tapi Indonesia dengan sangat mudah terjadinya kebakaran dan tadi berulang lagi. Nah maka kemudian itu ya, sebagai pernah jadi anggota tim di mafia migas yang melakukan kajian itu, saya membuat hipotesis ini jangan-jangan memang disengaja. Tujuannya apa? Tujuannya agar produksi kilang kita itu menurun dan kemudian menaikkan impor. Apalagi sebelumnya kan kilang kita selama tidak pernah dibangun oleh Pertamina, itu kan kilangnya kan tua renta gitu ya, jadi mudah rusak, mudah terbakar. Nah pembangunan kilang tadi gitu ya, itu sejak pemerintahan SBY Jokowi itu nggak pernah berhasil. Kalau kemudian diancam Luhut, mengancam kalau Pertamina tidak mampu bangun kilang, direksinya dipecat misalnya. Hal sama kan dilakukan juga oleh siapa, Menteri Keuangan tadi kan mengancam itu juga itu ya. Nah tapi ancaman itu nggak cukup gitu ya, nyatanya kilangnya tetap nggak dibangun gitu ya. Nah kalau dugaan saya tadi benar gitu ya, maka jangan harap kilang tadi dibangun oleh Pertamina. Nah saya kira kalau misalnya seperti Hasan Nasbi atau juga relawan-relawan itu nggak pas gitu ya, itu justru memperbesar pemborosan gitu ya. Mereka kompetensinya bukan di situ. Jadi saya serukan gitu ya, Hasan Nasbi itu lebih baik dicopot dari komisaris karena tidak sesuai gitu ya. Tuh. Nah klaim-klaim tadi gitu ya, ini kemudian saya bandingkan dengan record data sebelumnya bahwa investor sangat sulit dan sebagainya. Saya kira itu tidak benar gitu ya, karena sudah ada investor yang dulu pernah masuk Aramco, ada Qatar, ada Rusia. Nah mereka mau invest dalam jumlah yang besar gitu ya, karena dia melihat investasi di kilang itu sangat prospektif, profitable, karena kita masih punya minyak mentah meskipun tinggal 600 barel per hari gitu ya, tapi itu bisa diolah di kilang yang baru tadi gitu ya. Nah kemudian yang kedua, hasil olahan minyak mentah berupa BBM itu sudah ada pembelinya, yang selama ini kita impor gitu loh. Nah kalau itu bisa dipenuhi dari kilang kita, maka nggak perlu impor. Nah masalahnya kalau nggak perlu impor, maka mafia migas tadi dia akan terganggu rentenya tadi. Di komisaris untuk memberantas mafia nyatanya nggak bisa apa-apa juga sih Ahok tadi gitu ya. Nah maka perlu ada suatu tim yang kuat gitu ya, kemudian itu di bawah presiden langsung gitu ya, membangun kilang tadi. Nah kalau misalnya bukan presiden yang itu masalahnya yang dihadapi ya, itu para mafia migas berserta backingnya itu sangat kuat sekali.
Dahlan Iskan itu pernah mengatakan di publik gitu ya, waktu menjadi menteri BUMN. Jadi Dahlan Iskan juga akan melawan mafia migas dengan membubarkan PT Lau. Tapi Dahlan Iskan mengatakan saya nggak sanggup karena apa? Karena backingnya Langit 7. Disitulah para mafia migas berkeliaran gitu ya. Kritik Menteri Purbaya menunjukkan kelalaian Pertamina. Demikianlah paparan opini Gino Television Indonesia. Semoga informasi yang kita berikan ini atau yang kami berikan ini bermanfaat bagi kita semua, karena tentu saja hal ini sangatlah penting untuk kita memberikan edukasi ke seluruh bangsa Indonesia bahwa mafia migas itulah yang membuat menyengsarakan bangsa ini dan membuat harga BBM di Indonesia makin mahal. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.